Pasukan Israel mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli 2024. Iran pun mengumumkan bahwa balas dendam besar akan dilancarkan seusai tewasnya Haniyeh. Iran menuturkan bahwa Haniyeh terbunuh di ibu kota Teheran. Haniyeh kala itu tinggal di markas khusus veteran perang di Teheran. Kantor berita Iran melaporkan bahwa kediaman Haniyeh di Teheran menjadi sasaran rudal yang ditembakkan dari udara. Seusai kejadian, Iran juga langsung melakukan penyelidikan dan menggelar rapat darurat. Rapat darurat ini bertujuan untuk melakukan misi balas dendam atas serangan rudal Israel. Iran mengatakan nantinya Israel akan menghadapi situasi genting atas balas dendam yang akan dilakukan Ayer Gizi. Iran juga memutuskan tentang strategi Iran sebagai reaksi atas pembunuhan pemimpin senior Hamas tersebut, Ismail Haniyeh. Rusia bereaksi keras atas serangan Israel yang menargetkan pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengutuk keras serangan tersebut. Peskov juga menuturkan bahwa peristiwa ini merusak prospek untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan ini sebagai pembunuhan politik. Kini Rusia juga mengeluarkan peringatan keras bahwa pembunuhan Haniyeh sangat mengganggu stabilitas di Timur Tengah. Wilayah Israel juga diambang perang besar. Rusia menyalahkan Amerika Serikat karena seakan memonopoli proses penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kremlin menegaskan serangan pada Haniyeh menutup upaya perdamaian. Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Israel seusai serangan terhadap pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dilancarkan. Pezeshkian juga menegaskan bahwa Iran akan melakukan balas dendam demi menjaga kehormatan negara. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menjelaskan bahwa Israel akan menyesali tindakan pengecutnya karena telah membunuh Ismail Haniyeh. Presiden Iran ini menuturkan bahwa ia akan menjaga kehormatan dan martabat Iran seusai tanahnya dijatuhi rudal. Sementara itu, Mohsen Rozai, anggota Dewan Kebijaksanaan dan mantan Panglima tertinggi Ayer Gizi mengatakan Israel akan membayar harga yang mahal atas pembunuhan terhadap Haniyeh. Pemimpin perang tertinggi Iran juga sudah memerintahkan pasukannya untuk menargetkan wilayah Israel. Ancaman keras ini sekaligus menjadi kekhawatiran sendiri bagi Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Sosok Pezeshkian sendiri sedianya sempat membuat Amerika Serikat dan negara-negara NATO tunduk. Pasalnya, Pezeshkian punya andil besar dalam program nuklir. Untuk itu, Amerika Serikat dan NATO butuh Pezeshkian untuk mengendalikan militer agar keluar dari ketegangan soal program nuklir. Namun kini peluang Amerika Serikat tertutup lewat serangan Israel ke Teheran, Iran yang menyasar Ismail Haniyeh. Dua kota metropolitan Israel menjadi sasaran utama balas dendam yang akan dilakukan Iran atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Perintah ini muncul dan disampaikan langsung oleh pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Khamenei memberikan perintah pada militernya untuk mengatur strategi serangan atas tewasnya Haniyeh. Khamenei menyampaikan perintahnya itu dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Tertinggi Nasional. Iran dilaporkan menimbang serangan balasan jarak jauh termasuk dengan drone dan serangan misil menuju target dengan titik Tel Aviv dan juga Haifa. Bahkan Iran juga akan melakukan koordinasi serangan dengan melibatkan Iran sendiri, Yaman, Suriah hingga Irak. Keputusan pertemuan darurat ini sekaligus membuat Amerika Serikat makin ketakutan. Pemerintahan Biden juga khawatir peristiwa terbunuhnya Haniyeh bisa memprovokasi Iran dan Hizbullah untuk membalas dengan keras. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Haniyeh dan Komandan Hizbullah Fuad Shukr. Tewasnya dua pemimpin tertinggi sekutu Hamas ini pun akan dibalas dengan serangan-serangan dari sekutu Hamas. Brigadir Al-Qassam mengonfirmasi Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh ini meninggal dunia dalam serangan rudal di Teheran, ibu kota Iran pada Rabu 31 Juli. Hamas menyatakan Israel pelaku pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh bersama salah seorang pengawalnya tewas setelah bangunan tempat mereka menginap diserang. Gedung Putih mengatakan bahwa tewasnya dua pemimpin tertinggi Hamas dan juga Hizbullah akan memperburuk situasi. Hal ini diakui Gedung Putih karena ada tanda-tanda konflik lebih luas yang terdeteksi di Timur Tengah. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.
Dalam pernyataannya, Kirby menuliskan bahwa serangan pada pemimpin Hamas dan Hizbullah membuat upaya gencatan senjata Israel dengan Hamas semakin rumit. Amerika Serikat sendiri menegaskan bahwa pihaknya tak tahu menahu soal serangan Israel yang menyasar pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga mengaku tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 31 Juli 2024. Blinken menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran yang telah memasuki bulan ke-10 di jalur Gaza. Ia mengatakan Amerika Serikat akan terus berupaya keras selama mungkin untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Meski Gedung Putih membantah keterlibatan, namun kecaman tetap muncul pada Amerika Serikat. Bahkan Iran mengatakan Amerika Serikat adalah dalang di balik serangan terhadap Haniyeh. These reports over the last 48 hours certainly don't help with the temperature going down. I'm not going to be Pollyannish about it. We're obviously concerned about escalation. And again, without confirming the reports over the last 24 in terms of Tehran, certainly the IDF has already spoken to operations that they've conducted elsewhere. All of this adds to the complicated nature of what we're trying to get done. And what we're trying to get done is a ceasefire deal that can get you 6 weeks in phase one, get a lot of hostages, the most at-risk, out of there and home with their families, and get some more humanitarian assistance in there. Based on the constructive conversations that we had with the Prime Minister last week, we still believe that this is a worthy endeavor. We still believe that the gaps can be narrowed, the details can be fleshed out, and a deal can be had. Now again, it's too soon to know what these recent events over the last 48 hours are going to do to the process. I don't want to sound overly sanguine here, but we still believe the deal on the table is worth pursuing, and the hostages need to come home, and we're not going to stop trying to work on that. Fraksi Muslim di Palestina menyerukan kecaman keras atas aksi Israel merudal Teheran dan menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Mereka juga melakukan aksi massa dan unjuk rasa besar-besaran sebagai bentuk kemarahan. Faksi Nasional dan Faksi Islam di Palestina ini menyebut Zionis sebagai teroris yang menghabisi pemimpin besar Hamas Ismail Haniyeh. Faksi Islam ini juga siap memberikan dukungan penuh pada Hamas yang saat ini berperang melawan Israel. Dari laporan AFP, kematian Haniyeh dikonfirmasi kelompok Hamas atas serangan kelompok Israel. Hamas menyebut pemimpin mereka tewas dalam serangan Israel di Teheran, Iran. Saat itu Haniyeh baru saja menghadiri acara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Haniyeh tewas dalam serangan rudal yang diluncurkan dari udara. Israel sendiri juga telah menegaskan pihaknya yang bertanggung jawab atas tewasnya Haniyeh. Kecaman pada Israel datang dari berbagai negara yang selama ini memilih tak berkomentar banyak atas konflik Israel dan juga Gaza. Hal ini buntut serangan Israel yang menargetkan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh. Qatar satu di antaranya melalui Perdana Menterinya Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengutuk Israel atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Perdana Menteri Qatar berpendapat Israel tidak serius dalam perundingan gencatan senjata dengan Hamas yang ditengahi oleh mediator Qatar dan Mesir sendiri. Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengutuk keras pembunuhan Ismail Haniyeh. Qatar menganggapnya sebagai kejahatan keji dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Republik Siprus juga mengecam aksi Israel. Siprus bahkan mengatakan pasukannya siap membantu Turki untuk benar-benar melancarkan invasi pada Israel. Tak hanya itu, dunia Islam lain juga mengecam pembunuhan Haniyeh yang dilakukan Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengecam pembunuhan terhadap Kepala Biro Politik Gerakan Hamas tersebut. Kejadian ini merupakan pembunuhan yang sangat tragis dan kejam hingga jelas dirancang untuk mengagalkan perundingan yang sedang berlangsung, menurut Perdana Menteri Malaysia tersebut. Kemudian Mesir juga mengatakan bahwa eskalasi Israel mengindikasikan kurangnya kemauan politik dari Israel untuk melakukan deeskalasi setelah pembunuhan terhadap Haniyeh. Pakistan juga mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan menyatakan keterkejutannya atas tindakan sembrono yang terjadi bertepatan dengan upacara pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru.
Iran menggelar prosesi pemakaman bagi pimpinan Hamas Ismail Haniyeh pada Kamis 1 Agustus 2024. Ribuan warga ikut mengantarkan pemakaman pimpinan Hamas yang juga garda terdepan upaya gencatan senjata bagi jalur Gaza ini. Dilansir dari AFP, pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin doa untuk Haniyeh jelang pemakaman di Doha, Qatar. Di pusat ibu kota Iran, kerumunan pelayat juga memenuhi jalanan dan membawa poster foto Ismail Haniyeh. Banyak juga dari mereka yang menangis dan tak bisa menahan kesedihan atas meninggalnya Haniyeh. Nantinya, jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan dimakamkan di Doha, Qatar pada Jumat 2 Agustus. Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara di sebuah wisma tamu untuk veteran perang milik Korps Garda Revolusi Iran di wilayah Teheran pada Rabu 31 Juli dini hari waktu setempat. Haniyeh saat itu berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, pada Selasa 30 Juli. Selain itu, Haniyeh juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Israel juga sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan terhadap Haniyeh tersebut. Brigade Al-Qassam melancarkan serangan balas dendam merespons tewasnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Serangan tersebut dilancarkan dengan menghancurkan tank tempur Israel yang juga menewaskan pasukan IDF. Dalam rilis terbarunya pada Kamis 1 Agustus, Brigade Al-Qassam mengungkapkan bahwa pasukannya menargetkan 5 tank Merkava. Pasukan Hamas juga menghancurkan 2 bulldozer D9 di waktu bersamaan. Serangan tersebut dilakukan dalam 7 serangan beruntun. Serangan belasan ini dilancarkan tak sampai beberapa jam setelah Haniyeh dinyatakan tewas di Teheran, Iran. Sebagian besar serangan terjadi di Rafah dan juga Han Younis. Serangan ini dilancarkan dengan kerjasama antara Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam. Mereka juga mengklaim telah melancarkan serangan dengan rudal SK-8 terhadap pasukan Israel. Balas dendam ini dilakukan tak hanya melalui serangan darat. Dua pasukan Palestina ini menyerang dari berbagai sisi, baik darat, bawah tanah, hingga melalui udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.